Ya, berawal dari penetapan tersangka Hasto yang dinilai cacat hukum, kemudian kini pra peradilan dari Hasto, Sekjen PD Perjuangan, kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Juyanto, Hakim Tunggal kemudian menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto tidak jelas. Kemudian tim kuasa hukum Hasto nampaknya membuka peluang untuk mengajukan pra peradilan ulang. Bagaimana kemudian hal ini akan disikapi oleh KPK dan apakah juga pra peradilan kembali yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto juga sah di bata hukum? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia malam. Bersama dengan kami ada mantan penyidik KPK, Bang Yudi Harap. Selamat malam, Bang Yudi. Malam, Mbak Maria. Terima kasih banyak sudah hadir. Nanti kami mohon pencerahan-pencerahan ya malam hari ini ya. Dan juga kami mohon juga pencerahan dari senior kami ini, pakar hukum pidana, Pak Kudri Sitompul. Selamat malam, Pak Kudri. Selamat malam, Maria dan para pemirsa di rumah. Terima kasih banyak sudah hadir. Kami minta penjelasannya Bang Alfon Kurnia Palma, kuasa hukum Hasto. Selamat malam. Malam. Langsung kalau gitu. Langsung Bang Alfon sudah bersiap tanpa minum ya, langsung kami todong nih. Jadi dinilai oleh hakim bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum dan juga Anda bersama teman-teman tidak jelas. Apakah ini kemudian ditujukan untuk kasus suap ataukah perintangan penyidikan, Bang? Ya, pertama-tama gini ya. Saya mesti mengklarifikasi terlebih dahulu. Permohonan kami itu bukan ditolak, tapi tidak diterima. Ya. Nah, konsekuensinya itu berbeda antara tidak diterima dengan ditolak, gitu kan. Tidak diterima itu kan apabila dia tidak memenuhi unsur-unsur, gitu kan, dari secara formil sebenarnya, gitu kan. Nah, salah satunya itu misal kemarin itu terkait dengan ketidakjelasan dari permohonan, gitu ya. Nah, kalau misal ditolak, artinya seluruh permohonan atau dalil-dalil permohonan kami itu tidak tidak sesuai dan oleh sebab itu makanya harus ditolak gitu ya. Nah, konsekuensi dari itu sebenarnya bisa melakukan upaya hukum, maksudnya dilakukan lagi ya upaya pra peradilan seperti itu. Nah, terkait dengan bukti-bukti, bukan bukti kami yang tidak jelas, tapi cara membuktikannya hakim itu kesulitan. Apakah bukti yang diajukan tersebut itu adalah bukti suap atau bukti tentang obstruction of justice sebenarnya. Tapi sebenarnya yang perlu didiskusikan secara mendalam pada saat ini adalah apakah memang tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan ini yang digabungkan seperti untuk itu. Dua-duanya. Karena itu ada azas hukum sebenarnya. Pertama, azas hukum peradilan singkat, cepat dan sederhana. Itu boleh sebenarnya. Dan kemudian kalaupun pada saat ini tidak dipergunakan itu tidak ada aturannya juga gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya dasar dari mengatakan bahwa ditolak karena ada kesulitan bagi hakim untuk menilai bukti mana yang akan dipergunakan. Bukan kami menyerahkan itu membuat hakim kebingungan. Hakim itu bingung mana bukti-buktinya akan dipergunakan gitu kan. Tapi bagi kami sebenarnya bukti-buktinya udah clear kok. Misalnya dari KPK gitu kan, ini bukti untuk OJ atau obstruction of justice, ini terkait dengan suap. Kami juga begitu juga gitu kan. Nah, tapi hakim menilai bahwa gimana cara kami atau saya sebagai hakim tunggal untuk membuktikannya. Nah, itu sebenarnya menjadi persoalan sebenarnya. Nah, jadi pertama ini bukan ditolak, tapi ini tidak diterima. Kemudian yang kedua, ini bukan bukti kami yang membingungkan, nggak jelas, tetapi lebih kepada hakim yang menilai bahwa dia akan kesulitan untuk menilainya. Oke, dinilai hakim kesulitan menilai bukti-bukti. Ini kan kalau kita lihat Hakim Tunggal Juyanto ini kan bukan hakim kemarin sore begitu ya. Ini beliau juga kalau kita lihat sejarahnya panjang, kemudian beliau juga merupakan hakim tipikor begitu Bang. Anda melihat hal yang sama, ini bukan karena bukti yang nggak jelas, hakimnya yang bingung. Ya, kalau saya melihat bahwa Pak Juyanto ya pengalaman beliau kan terkait dengan kasus korupsi bukan baru kali ini saja, tapi sudah lama ya. Kemudian kita lihat dalam proses persidangannya, kebetulan kan itu live ya di salah satu kanal lah ya. Dan saya memperhatikan Pak Juyanto itu pertama kan dia bersikap adil ya dan netral. Kemudian yang kedua beliau menggali loh setiap ada saksi ataupun ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak. Ya beliau selalu bertanya, menggali keterangan untuk menemukan fakta-fakta, sehingga kemudian tentu dengan fakta-fakta tersebut harusnya dia mengambil ya suatu keputusan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bukti-bukti tertulis pun selalu di-challenge sama beliau ya mulai dari kopi ya, kopi atas kopi dan lain sebagainya. Termasuk ketika terjadi perdebatan di antara pengacara pun juga selalu mereka
dia ketengahkan. Baik, ya. Bang Yudi, kami mohon tahan dulu karena saat lagi kami akan hadirkan kumbadak azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan juga sekitar ya. Berikut ini. Ada salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitar. Kita lanjutkan kembali, Bang. Ini sudah on air nih. Nah, itu dia. Jadi menurut Anda sebenarnya alasan ini tepat tidak sih diambil oleh hakim? Ya, kita harus menghormati apapun ya keputusan dari hakim, baik itu dia NO kayak begini diterima atau ditolak. Namun ketika saya menganalisis ya sebagai mantan penyidik terkait dengan putusan dari Pak Ju-Yamto ini, sepertinya Pak Ju-Yamto itu ingin memberikan waktu untuk ya kepada KPK menuntaskan kasus ini agar dalam tanda kutip pertarungan ya adanya di sidang perkara pokok, karena waktu di dalam sidang pra peradilan ini kan hanya 7 hari ya, singkat, kemudian hakimnya tunggal. Nah, inilah yang harusnya dibaca secara jelas oleh KPK, karena kan ketika Pak Hasto mengajukan pra peradilan, kita melihat bagaimana KPK kan sepertinya menunggu hasil praper ini. Oke, kalau kemudian tujuannya seperti itu dan juga harusnya KPK sudah menangkap juga maksud ini, dan akankah kemudian Hasto dipanggil kemudian ditahan oleh KPK dalam waktu dekat? Ya, saya pikir ketika menuntaskan kasus dan di KPK pun ya udah bukan selalu ya, memang ketika ingin menuntaskan perkara ya, istilahnya berkasnya lengkap, maka tentu KPK akan memanggil tersangka untuk kemudian dilakukan penahanan yang sebenarnya waktu itu ketika Pak Hasto diperiksa pertama kali, itu kan publik sudah melihat, wah ini akan ditahan gitu kan, ternyata kan tidak. Maka inilah adalah kesempatan bagi KPK bahwa ketika jangan menunggu ada praper lagi, ya kan? Karena kan memang kubu Pak Hasto punya kesempatan untuk melakukan praper lagi. Saya pikir sebenarnya intinya adalah bahwa kalau KPK memang alat buktinya sudah sangat kuat seperti yang disampaikan di persidangan ya, kita bisa lihat jadi jawabannya itu kan Pak Hasto dalam kasus suap seperti ini, perbuatannya dalam perintangan penyidikan seperti ini, maka itu saja yang kemudian dibawa ke persidangan. Jadi saya pikir ini nggak jadi masalah, justru kita akan melihat lebih jelas, lebih detail bagaimana percakapan yang dimiliki oleh KPK, bagaimana keterangan-keterangan saksi. Kemarin kan saksi itu baru 2 lah, itu juga dari kubunya Pak Hasto ya. Jadi kita akan melihat berapa banyak saksi yang dimiliki oleh KPK yang nanti akan memberi keterangan di persidangan pokok. Betul, itu intinya. Kalau begitu Pak Kudri, artinya ini masih ada peluang tidak, kesempatan bagi tim kuasa hukum Hasto untuk mengajukan pra peradilan? Sebelum saya menjawab, saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu. Terima kasih banyak Pak Kudri. 17 tahun, semoga TV One tetap menjadi TV nomor 1. Amin. Ya. Jawabannya singkat aja bisa, tapi harus ada penjelasannya. Kenapa bisa? Kita mesti ingat, pra-peradilan ini kan bagian dari perkara pidana. Tetapi kenapa perkara ini seperti perkara perdata pemeriksaannya? Karena baik di pasal 1.10 maupun di pasal 77 mengatakan pengadilan negeri berwenang untuk memutus permohonan ya tentang bla 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 bla. Ada kata-kata permohonan. Nah, kata-kata permohonan ini adalah ciri dari perkara perdata atau TUN. Padahal kita tahu perkara pidana ini adalah hukum publik. Ya kan mestinya ini. Nah, jadi atas dasar itu waktu dahulu itu hakim melakukan pemeriksaan di dalam perkara peradilan mengikuti tata cara yang berlaku di hukum acara perdata. Ya, yaitu. Nah, di dalam perkara perdata ada 3 jenis putusan. Pertama, putusan mengabulkan, ya. Tuition vonis. Apa tuition vonis? Artinya si penggugat dapat membuktikan dengan alat bukti yang dia punya bahwa lawannya tergugat terbukti melanggar hukum. Satu. Kedua, putusan yang kedua itu ada namanya afwizen vonis, artinya putusan menolak. Artinya si penggugat tidak bisa membuktikan lawannya atau si justru lawan yang tergugat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Nah, yang ketiga ini ada namanya net on van clarek verklaar. Artinya perkara ini secara formalitas bukan soal substansinya perkara tidak dipenuhi. Nah, di dalam aturan hukum acara perdata itu bisa lagi dibolehkan. Diajukan kembali. Ini kan kalau untuk kasus ini kan yang ketiga berarti kan? Iya, kan? NO. Nah, di dalam perkara pidana ya hukum substansi. Kalau ada NO itu artinya putusannya itu akan fresh pra. Dia tidak terbukti. Ya, ini kalau dalam putusan perkara pidana yang
pidana perkara pokoknya nih. Ada istilah NO juga, net offering clause di dalam pidananya, bukan mengenai. Nah, pra peradilan ini adalah memeriksa ya segi-segi administrasi, ya bukan segi-segi substansi dari perkara yang diajukan oleh si aparat hukum. Kalau begitu Pak Kudri, artinya kalau kemudian bisa diajukan kembali pra peradilan dan juga melihat bagaimana dalil-dalil dari Hakim Juyanto kemarin, artinya nanti kalau kemudian mengajukan pra peradilan kembali harus ada 2 pra peradilan diajukan dong untuk 2 kasus yang berbeda. Nah, dijawabnya nanti ya, sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan diskusi kami. Pak Kudri, artinya kalau kita melihat dalil dari Hakim Juyanto yang menganggap ini bukti yang nggak jelas, apakah ini ditujukan untuk kasus suap ataukah obstruction of justice gitu kan. Kalau kemudian kita melihat asas peradilan, bukankah harusnya sederhana, cepat dan juga murah? Nggak bisa digabungkah ini atau bagaimana sebenarnya kalau kita lihat? Jadi kembali lagi yang saya katakan, bahwa tata cara pemeriksaan proses pra peradilan itu mengikuti tata cara atau tradisi di hukum acara perdata. Di dalam hukum acara perdata itu dimungkinkan digabungkan tindak pidana sejauh penggugat dan tergugatnya itu juga sama dan peristiwanya sama. Bukan ada 2 peristiwa. Ini kan peristiwanya satu, para pihaknya itu juga. Jadi dibolehkan. Tapi itu dalam HIR itu tidak diatur. Cuman belakangan karena ada undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang asasnya adalah perkara itu harus diselesaikan secara sederhana, cepat dan berbiaya murah, maka Mahkamah Agung ya mengizinkan perkara itu digabung. Nah, itu. Nah, kalau tradisi hukum acara perdata itu diterapkan di dalam perkara pra peradilan mestinya boleh. Tetapi ini tidak ada aturan yang itu. Inilah yang kita bilang itu kan hakim harus menemukan hukum, ya kan? Ya, dia apakah rex findingnya ini dia akan menemukan itu kan buat keadilan mestinya ini. Nah, tapi yang menjadi masalah ini sebenarnya kenapa KPK mengeluarkan 2 sprindik dari awal itu. Peristiwanya ini? Karena kalau 2 sprindik itu akan menjadi perdebatan soal teori. Apakah perbuatannya Pak Hasto ini gabungan tindak pidana? Satu dia melakukan obstruction of justice, kedua dia ikut nyuap, ya kan? Nah, atau ini perbuatan yang berkelanjutan, forgetful handling. Dia melakukan menyuap, ini atau berkali-kali ini. Nah, jadi ini menjadi. Kalau menurut Anda yang mana? Menurut saya ini adalah sebenarnya forgetful handling. Karena ini berkaitan kayak begini. Nah, tapi kalau ini dibilang perbuatan kelanjutan, tindak pidananya bertentangan. Yang satu nyuap, yang satu obstruction of justice. Kalau setiap orang tersangka, dia boleh aja berbohong. Iya kan? Dia mau bohong, mau lari, boleh. Tapi ini kan kita jadi bingung kita juga. Nah, kalau ini di sini, maka ini menjadi perdebatan akademik. Nah, pertanyaannya Maria tadi, kalau begitu, kalau boleh misalnya pemohonnya atau tersangkanya mau mengajukan lagi, apakah harus 2? Nah, kita ingat di dalam sistem hukum kita ini, hakim itu tidak terikat dengan putusannya, kecuali hukuman itu sudah menjadi putusan yang diulang-ulang dan diindikasikan oleh oleh Mahkamah Agung. Ya, itu ada namanya perkara perkara yang sangat menonjol gitu ya, ada itu boleh ini kan. Nah, kalau misalnya hakim yang akan datang dia tidak mengikuti itu, dia boleh juga dia bilang. Karena dia punya prinsip yang lain, oleh ini gitu. Jadi di sini karena hukum kita itu sangat fleksibel, bisa menimbulkan ini gitu loh. Jadi menurut saya ini sih sebenarnya untuk mempercepat itu, ya kan, satu aja, hakim itu tegas. Ya, kalau dia mau terima, ya terima, dikabulkan. Kalau ditolak, ditolak. Kalau ini kan posisinya menjadi kembali lagi, menjadi ini ya, jadi perdebatan lagi di masyarakat. Berawal juga dari sprindik KPK yang 2, Mas Yudi. Ya, kalau menurut saya kan tidak jadi masalah ya. Toh KPK pun ketika kita tahu bahwa dalam idealismenya Undang-Undang Tipikor kan ada yang namanya korupsi secara materialnya, ada perbuatan lainnya. Dan saya sendiri juga pernah menangani ya suatu kasus di mana dalam suatu perkara itu ada orang yang dikenakan dengan kasus korupsinya, ya waktu itu kasusnya IKTP, tapi juga dikenakan dengan dia tidak memberikan keterangan yang benar dalam perkara kasus korupsi IKTP dengan tersangka yang lain. Karena memang itu kan bisa saling menjadi saksi.
ya, saksi Oh, ini kan untuk saksinya tersangka. sama. Iya, maksud saya ini kan saksi untuk tersangka yang lainnya, gitu seperti itu. Kalau kita lihat dalam kasusnya Pak Hasto ini, bagaimana kan dalam kasus korupsinya, ya kan, dia bersama-sama dengan Harun Masiku, ya terkait dengan suap perbuatannya. Kemudian kedua terkait perintangan penyidikannya kan di kasusnya Harun Masiku. Jadi saya pikir kalau apa yang disampaikan oleh Pak Kodri sebenarnya nggak jadi masalah, kan kan sebenarnya diuji juga oleh pihaknya Pak Hasto ya. Tapi yang menarik adalah terkait dengan putusan hakim ya, sekali lagi walaupun harus kita hormati. Kita menghormati keputusan iya, hakim. apapun itu gitu ya, walaupun kemudian menyakiti hati kita berbeda dengan teori hukum yang pernah kita pelajari, ya kan? Ya memang itulah ahli hukum kan, ada 10 ini, 10 ahli hukum dan 12 pendapat. Saya melihat bahwa kita tidak ada, kalau misalnya tadi putusannya itu 3 ditolak, diterima atau NO, itu ada hal yang biasa menurut saya, dan KPK pun akan siap menghadapi itu semua. Tapi apa yang tidak biasa? Ya adalah ketika NO terkait dengan dia pengajuan 2 sprindik gitu. Saya sendiri juga sepakat bahwa sederhana, beringan, kemudian cepat gitu ya. Toh kasusnya tersangka juga sama gitu. Tapi yang menarik adalah pihak KPK pun juga tidak mempermasalahkan sebenarnya. Kalau kita lihat dalam proses persidangannya kan KPK lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar itu kemudian secara formil gitu ya. Karena kan ini justru kalau kita lihat justru menampar kuasa hukum dari Hasto dong. Kok nampaknya seperti tidak paham gitu loh Bang Alphonse. Oh enggak, kita tidak dalam konteks itu sebenarnya. Kita lebih menilai pada saat ini sebenarnya hakim itu sudah mengajak untuk memperdebatkan secara intelektual sedari awal, gitu, argumentasi hukum. Nah itu makanya argumentasi hukum kita pertama-tama kan terkait dengan habeas corpus. Pertama, ini ungkapan yang gedenya gitu kan, dari habeas corpus tentang hak asasi manusia, pembatasan hak asasi manusia, tata cara dan seterusnya. Ini kan perdebatan-perdebatan teoritik yang akan difaktualkan gitu kan. Tapi kagetnya kita ternyata bukan perdebatan teoritik yang mendapat yang dari kita gitu kan, tapi berupa suatu argumentasi dalil yang menurut kami gitu kan sebenarnya bisa loh dia mengambil wilayah yang ini dalam artian ini kan nggak ada aturan, karena dia nggak ada aturan, ya dia menemukan hukum. Jadi Bang Alphonse dari kakak sempat kaget ya mendengar kaget itu. lah, satu gitu kan. Nah kemudian yang kedua, tadi kan dikatakan bahwa ini kayak satu di tersangka ini, satu lagi tersangka ini. Artinya kan split sync. Kalau split sync itu salah satu tanda-tandanya bahwa penyidikan itu kurang bukti. Di waktu kita ya, waktu pendampingin perkara-perkara yang lain. Tapi di sini KPK ibaratnya menang lah Mas gitu. Enggak, kalau misalnya NU itu draw, 0-0 gitu. Ya, tapi kalau sama kayak udah kata Bang apa ya umpamanya. Tapi kan kalau kita lihat kayak tinju misalnya, draw pun gelar juara bertahan tetap miliknya bertahan gitu kan. Jadi saya pikir sekarang ini KPK sedang berbahagia gitu ya, bahwa sprindiknya tetap ya kan. Nah sekarang permasalahannya seperti tadi saya sampaikan di awal Mbak Maria, Anda itu dan Anda kutip kan menang, tapi ya juga jangan sampai berlarut-larut ini kasus. Nanti jangan sampai lagi menunggu lagi sidang pra-per lagi, dua lagi kan. Saya pun tentu paham bahwa KPK pun 7-8 sprindik di pra-peradilan di saat yang sama pasti siap gitu. Tapi kan masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum gitu kan terkait dengan kasus ini, kan menjadi perhatian dari masyarakat. Kalau ini tidak tuntas ya, maka tentu akan jadi pertanyaan. Dan ingat loh, kredibilitas KPK sekarang lagi naik loh Mbak. Bayangkan pimpinan baru, kemudian tersangka yang paling banyak diberitakan adalah Pak Hasto. KPK meningkat berdasarkan salah satu survei dari 60 kalah dari penegak hukum yang tiba-tiba jadi 70. Jangan sampai tercoreng. Betul, jangan sampai tercoreng dengan tadi ketidakberanian, tidak independen, tidak adil gitu kan, tebang pilih dan lain sebagainya. Melihat hasil yang sudah dikemukakan oleh Hakim Juyanto, sudahkah ada panggilan dari KPK? Tapi sebelum itu ya, saya cuma pengen merespon perkataannya Yudi tadi singkat, gitu ya. Soan. Penegakan hukum itu bukan untuk membuat image positif satu lembaga. Penegakan hukum itu harus dengan prinsip-prinsip partai. Ini hal yang prinsip ya. Siap. Karena kalau semisalnya suatu penegakan hukum untuk menaikkan kredibilitas dari suatu lembaga, hancur negara ini. Itu dia. Singkat Mas, sudah ada panggilan belum? Belum. Oke, dan sudah fix akan mengajukan peradilan ulang? Ya, kita sudah mendaftarkan. Sudah mendaftarkan. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari hal ini ya. Terima kasih banyak Bang Alphonse, terima kasih Bang Kudri. Sebelum ditutup mungkin saya ini komentar mengenai singkat boleh ya Bang ya, singkat. Kalau ini dibenarkan ya nanti bagaimana pemberkasan oleh penuntut umum? Ya.
Ya. Nah, nanti apakah surat dakwaannya Dua itu juga? kumulatif Atau atau gabung atau pisah gitu tunggal? ya. Itu dia. Iya kan? Oke. Karena dia ada 2 sprindik. Iya. Ya kan, yang mana yang di Itu yang menjadi catatan. Tetapi karena KPK ini super body, dia penyidik, dia juga penuntut umum. Tapi kalau ini dipisah, ini bisa nggak bisa P21 dibilang. Nampaknya kita harus dialog lagi di besok ya. Kita akan bahas lagi nanti. Waktunya habis hari ini. Terima kasih banyak Pak Guntur, terima kasih Mas Yudi, Bang Alfon, terima kasih. Salam untuk Sama-sama, rekan-rekan Mbak. semuanya ya. Iya. Oke pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kita akan lihat bagaimana kemeriahan 17 tahun TV One. Usai jeda, sesaat lagi untuk Anda.